aja. Kalau boleh saran gini aja, host, karena si Naja ini kan sudah membuat tuduhan tadi. Nah, kita nggak usah pakai tema. Nah, saya pingin jangan gini, framing dong. bentar. Aja Kau juga buat tuduhan tujuannya tadi, banyak, konyol. barusan. Gini, konyol. Kau Aduh, tadi kalau buat cuma tuduhan seperti ini, bahwa mainnya Yesus punya anak keroyokan bernama gini ya, saya turun Yesus. saja kalau Enggak. begitu. Itu aja Saya dulu turun saja pembuktian, itu kalau aja mainnya dulu. Nggak usah keroyokan, pakai kapan tema. harus mulai Tunggu, debatnya ini? tunggu. Si Naja Tunggu, tunggu. Bang Naja. Ini kita Langsung mulai lah. Langsung Iya, mulai. Iya, kita ini usah- mulai, kita bikin. ini mulai. Sudah. Ngobrol Ya. semua Sudah, begini. iya Bang, iya. Oke. Lanjut. Bang, gini aja udah. Timer, gitu aja. sudah timer. Begini aja. Kalau dia tidak mau, tunjukkan dulu dalilnya bahwa Yesus menikah. Biar aja kita. Loh, langsung aja timernya. Udah, sudah. Sampai duluan. Oke. Timernya gimana Oke, yang dulu timernya? Itu siapa? hadis berapa ya? Si Naja saya kasih berapa? waktu 3 Kawin menit. anak kecil itu. 2 menit. Hadis Bukhari berapa? Saya masih cari nih. Bang Raja debat. Loh, Tolong Bang, Kamu ayatnya. Mana saya yang Enggak. disuruh nyari? Mulai Bang Naza duluan. Enggak, Bang Naza saya masih, duluan. kan saya Ya, baru masuk. saya kasih waktu 2 menit ya. Bang Naza duluan. Iya. Bang Naza Naja 2 duluan. menit, nanti Pak Bomo juga 2 menit ya. Penentuannya gimana timernya? Saya ngobrol berapa menit? 2 Oke, menit, sudah 2 deh. menit. Tiga. Anda membuktikan bahwa Yesus 3 menikah. menit. Oh, 3 3 menit, 3 menit. Bahkan bahwa Yesus menikah kan gitu. Jadi bawa dalilnya Yesus menikahnya itu seperti apa? Siapa yang tadi Justus Anda bilang. Nah, nanti Pak Bombom nanti juga akan bantah itu. Jadi artinya dijawab oleh Pak Bombom, kemudian Pak Bombom juga nanti akan bertanya balik kepada Sinaja. Lalu si Naja juga akan menjawab. Jadi bagusnya itu dalam menjawab itu jangan bertanya supaya teratur, jadi gitu. Kita kasih waktu-waktu sama begitu. Oke ya. Oke. Ya, silakan untuk 3 menit untuk Anda memaparkan tentang Yesus menikah. 3 menit ya. Ya, silakan. Oke. Mau dibesarkan? Yang pertama. Oh iyalah, besarin lah, masa dikecilin? Geser dulu itu temanya. Temanya digeser dulu biar Ustadz Naja ketika kasih tunjuk data itu kelihatan. Iya, sebentar. Mana dia? Oh. Oke, sebentar ya. Oke, sudah. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, mengapa saya meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah orang yang menikah? Pertama, di sini saya dudukkan dulu bahwa saya sedang menyamakan antara Yesus dengan Isa, ya. Jadi nanti boleh dibantah, tidak apa-apa. Di waktu Anda bantah saja. Nah, saya sedang menyamakan Yesus dan Nabi Isa. Nah, di dalam literasi Islam, bahwa Nabi Isa di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan bahwa Nabi Isa nantinya ketika turun yang kedua kali, dia akan menikah. Dia akan menikah dan akan memiliki anak. Ini di dalam literasi Islam. Nah, sedangkan karena saya dalam keadaan sedang menyamakan antara Yesus dan Isa, maka jelas saya mengatakan Yesus ini menikah. Buktinya, salah satu buktinya, di dalam Bible Perjanjian Baru, ketika disebutkan nama Justus dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, Justus ini saya cari, nama ayahnya yang pertama tidak ketemu. Siapa ayahnya? Sehingga ada klaim kemudian bahwa Justus ini adalah anak dari Yesus. Dan kemudian setelah kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus dan Maria Magdalena, di sana seolah-olah memang Tuhan sedang mencintai seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini memegang minyak, meminyainya, kemudian gandengan dengan dia. Lah masa Tuhan seperti ini, kata saya? Berarti ini benar-benar istrinya. Dan narasi itu ternyata dikuatkan oleh fakta-fakta, data-data yang kemudian mengatakan bahwa Yesus ini memang punya anak Justus. Begitu. Kalau memang Anda ini tidak percaya kepada data yang saya bawa di dalam Bible Anda bahwa siapa nama ayah Justus, ya monggo datangkan data itu kepada saya, karena di dalam Islam, ya di dalam Islam Nabi Isa itu memang memiliki zuriyah. Zuriyah itu berarti keturunan, anak. Dan itu akan terjadi nanti ketika datang kedua kalinya. Pada poinnya, para ulama di dalam Islam menyebutkan bahwa memang Nabi Isa ini menikah. Nah, sedangkan dalam keadaan ini pula, maka Yesus dan Maria Magdalena yang tertulis dalam beberapa ayat di Bible sudah menunjukkan kalau mereka ini
padahal bukan mahram ya. Mereka dalam keadaan bukan mahram, kemudian bersentuhan. Apakah ada ajaran seperti itu? Sedangkan dalam koridor rabi, ya, karena Yesus ini juga diasumsikan sebagai rabi, bahkan rajanya para rabi. Nah, tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah dengan dia, tidak boleh. Waktunya Seperti habis, bro. Oke, ini kita berikan waktu buat Pak Bom ya. Dia mengikuti tentang ayat Alkitab tadi itu ya, tentang apa namanya, Maria Magdalena. Oke, silakan Pak Bom, kita kasih waktu 3 menit juga. Baik. Ya, shalom semuanya. Selamat sore. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung untuk semua anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik. Pak Bom langsung saja dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi inilah tuduhan-tuduhan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Seperti Anda ini. Anda mengatakan Yesus menikah, sedangkan firman Tuhan dalam Alkitab, Anda jangan persepsi Al-Quran, Anda bawa ke di dalam Alkitab, minta maaf. Ya. Firman Tuhan katakan 2-3 perkara sah. Anda tidak menunjukkan saksi siapa. Anda tidak bisa menunjukkan, Anda bilang di Al-Quran, Isa akan datang setelah nanti hari kiamat datang. Berbeda dengan Yesus, Yesus itu 2000 tahun lalu. Yesus ada 2000 tahun lalu. Anda berpikir cerdas bro. Dor. Berarti Anda punya otak sakit jiwa. Minta maaf ya. Bagaimana mungkin Anda punya Al-Quran mengatakan, Anda bilang nanti pada waktu kedatangan Isa Al-Masih datang menikah. Sekarang Anda sebut 2000 tahun lalu. Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan Anda tidak menjelaskan. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus siapa bapaknya, mamanya, Anda tidak tahu. Sekarang Anda bilang Yesus mamanya Maria Magdalena. Anda cuma framing. Saya tanya sama Anda ya, saya akan tunjuk dalil Anda. Apakah Nabi Muhammad ya sesuai dengan hadis ya? Nih, coba Anda jelaskan ya. Apakah di dalam hadis ini coba ya? Nabi Muhammad mengajarkan bahwa dalam hadis Muslim, Anda jelaskan sama saya. Yang saya mau tanya itu begini bro, ya. Yang saya tanyakan ini, hadis Muslim nomor 2640. Di sini apakah Pak Ustadz tidak pergi menyusui tetangga? Istri Anda tidak menyusui? Di sini Anda harus menyusui. Ini ajaran Nabi Anda, menyusui istri tetangga, orang dewasa. Coba Anda jelaskan ini hadis Bukhari, ini Soki ini. Hadis Muslim nomor 260. Ini ajaran siapa? Yesus tidak pernah mengajar untuk kita punya istri menyusui tetangga. Wah, Anda tolong jelaskan ya. Nah, dan kemudian ya, Anda kalau mengatakan Yesus menikah, ya, saya sudah punya pertanyaan. Maria Magdalena itu arti dari Maria Magdalena itu apa? Saya punya pertanyaan saja. Arti dari Maria Magdalena itu apa? Magda artinya apa? Lena artinya apa? Terus Maria Magdalena itu dari mana? Di dalam Alkitab itu Maria Magdalena ada. Dia dari mana? Arti Magda apa? Lena apa? Anda kan tidak mempelajari Alkitab. Kalau Anda mempelajari, Anda harus tanya sama kami, hamba Tuhan. Kami ahlinya. Jangan kau framing bahwa Yesus kawin, Maria kawin. Karena Yesus dalam Lukas 7, Yesus di kakinya diminyaki. Anda jangan begitu bro. Yesus adalah guru dan Tuhan. Dia melayani. Karena Yesus berkata dalam Matius, ya, Matius 10 ayat 28, aku datang ke dalam dunia. Silakan. Waktunya habis Pak Bom. Silakan. Ya. Oke, silakan Bro Najwa. Naja. Kok Bro Najwa, mata Najwa sebentar nih. Oke. Kalau Ya. boleh pakai data lah. Tadi kan si Najwa berkata, Yesus gandengan, di mana datanya Yesus bergandengan dengan Maria Magdalena? Pakai Ya, data lah. ditunjukkan ayat Alkitabnya di mana saja kita bisa buka. Tunjukkan datanya, Oke. bro. Silakan Bro Naja. Jangan seperti Allah SWT bikin pindah-pindahan. Ya, Ini lanjut gak Bro Naja. malu tak? Pak Bom dibantu orang-orang satu room untuk melawan saya, gak malu tak? Enggak. Kau jawab Ayolah, aja. Pak Kau jawab Bom, aja. Jawab aja. Udah, Pak Bom. Udah. Pak Bom ahlinya. Udah, kau sebut aja. Kau punya framing. Sebentar. Iya. Kau punya framing bahwa Itulah. Yesus menikah. Silakan Masa? tunjukkan datanya Alkitab. Ya, silakan. Satu room bantu Pak Bom semua gitu loh. Jangan kau alasan. Ya, Bom silakan. tidak perlu bantu. Udah, silakan Naja. Bro Naja, lanjut ya. 3 menit. Oke. 3 menit. Data.
3 menit. Anda kemudian nanti menjawab juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Bombo ya. Makanya sesingkat mungkin ya gitu. Oke ya, 3 menit ya. Oke. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Pak Bombom sampai nyerang pribadi ya. Saya tidak menyangka sekelas Pak Bombom ternyata diskusinya menyerang pribadi ternyata. Saya kira cuma menampakkan data lalu menyampaikan, padahal saya tidak pernah menyerang pribadi Pak Bombom loh dari tadi. Sekelas yang bernama Bombom yang katanya ahli, ternyata diskusinya seperti itu. Oke, gak apa-apa. Sini akan saya ladenin, ternyata cuma bisa dardor seperti itu saja, dan baca hadis saja gak bisa. Cuma sekedar terjemahan barusan. Lalu saya akan bawakan di dalam Lukas 7 nomor, oh ya, saya jawab dulu tadi ketika Anda mengatakan bahwa apa artinya Maria Magdalena, maksudnya adalah Maria yang berasal dari Magdala, begitu. Itu Maria itu berasal dari Magdala. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 7 nomor 37 sampai 38 dibuka. Lukas 7 nomor 37 sampai 38, saudara. Di sana tertulis, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Tidak sampai di situ, saudara. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya, nyanya pakai huruf besar, saudara. Membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, saudara. Apakah ini perselingkuhan atau pacaran? Saya tidak tahu, silahkan dijawab sendiri. Kemudian ia mencium kaki Yesus. Maria Magdalena mencium kaki Yesus yang notabene-nya bukan mahram, saudara, dan meminyakinya. Apakah meminyaki ini untuk hubungan setubuh atau untuk hanya menggunakan minyak wangi? Itu jawaban ada di tangan Anda. Tetapi Lukas 7 nomor 37 sampai 38 menunjukkan bahwa Maria Magdalena melakukan hal bermesraan dengan Tuhan Anda, maka menunjukkan Tuhan Anda itu lebih parah daripada menikah. Bahkan ini melakukan hal-hal yang bukan mahram. Ini berzina, kalau di dalam Islam ini berzina namanya. Masa Tuhan berzina? Kenapa? Karena kalau orang yang bukan mahram menyentuh laki-laki, wanita ajnabiyah menyentuh, itu namanya perzinahan, tapi tidak sampai mendapatkan had. Begitu. Nah, dan ternyata di dalam kitab Anda ada yang bernama Yesus yang tidak diketahui siapa ayahnya, tetapi tertulis dari Yesus yang bernama Justus. Sedangkan hadis yang Anda bawa riwayat dari Imam Muslim. Waktu habis. Ini tadi makanya saya bilang jangan terlalu bernarasi, tadi juga terlalu banyak bernarasi tentang Pak Bombo masalahnya. Jadi jawab hadisnya kali ini ya. Iya, maksud aku itu Pak Bombom, bisa enggak kita kasih waktu 2 menit sama dia untuk menjawab pertanyaan Pak Bombom? Silakan. Nanti Pak Bombom juga 5 menit juga, bagaimana? Jadi 3 menit untuk menjawab, 2 menit 3 menit untuk menyanggah, dan 2 menit nanti untuk bertanya, begitu. Boleh ya? Ya, ditambahkan waktu 2 menit lagi, Bro Naja, untuk Anda menjawab pertanyaan Pak Bombom, karena Anda tidak menjawab pertanyaan Pak Bombom. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Muslim riwayat nomor 2640. Itu adalah pertanyaan yang sudah sejak dulu ditanyakan oleh orang Kristen, padahal banyak jawabannya, tapi sampai sekarang tidak pernah berhenti-henti menanyakan hadis tersebut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ardi'ihi yadhhab ma fi wajhi Abi Hudzaifah." Ardi'ihi adalah susuilah. Menyusui di sini maka terikat dengan hukuman antara mahram dengan yang bukan mahram. Maka ketika Rasulullah mengatakan susuilah dia, maka sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, susuilah dia maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Hudzaifah. Maka sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak lagi melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu.
Jadi ketika Abu Hudzaifah yang notabene-nya menjadi suami dari Sahlah, lalu dia itu cemburu kepada anak angkatnya yang bernama Salim, maka caranya agar Salim menjadi sah sebagai anak, maka Sahlah harus menyusui Salim, karena di dalam Islam ada kaitan hukum mahram, tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan. Maka lafal ardi'i itu lafzul am, lafaz yang umum. Maksudnya Rasulullah tidak harus langsung nyentuh kepada kulit, tapi bisa ditaruh di wadah, diminum susunya agar menjadi mahram. Karena hukum menyentuh yang bukan mahram seperti yang dilakukan Magdalena dengan Yesus, itu hukumnya zina, saudara, dan itu hukumnya haram. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Kalau membaca Arabnya saja tidak bisa, jangan bawa-bawa hadis. Begitu, saudara. Sekian. Oke. Habis. Waktu habis. Oke. Os, tunggu dulu bentar. Iya. Tadi Nazar tidak pakai data, nggak kasih lihat open cam. Saya minta pakai data ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, baik. Oh, jadi Pak Bombom sudah gak mampu nih ya, dibantu orang lain ini ya. Kita kan Sudah secara ada mampu Pak Bombom akademis. ya, dibantu Bukan. nulis ya. Bantu nulis. Oke. Bukan secara Oke, akademis. Sekarang nulis Pak Oke, Bombom. Sudah. Bang Najat, Nulis jangan. dan Bombom melawan Naja Media sekarang ya. Udah. Maksudnya jangan begitu kan, hanya memberikan ini, maksudnya memberikan acuan lebih bagus buka data kan begitu. Tapi nggak Saya terlalu. sebutin, Iya, bukan iya. berapa tadi. Iya. Oke. Silakan buat Pak Bom 5 menit juga dikasih waktunya ya. 3 menit untuk ini. Kita Silakan, Pak. lawan manusia begini, koplak santai aja. Ya udah. Jadi disinilah ilmu Anda bagi saya terlalu minta maaf ya. Oke, timer ya. Tadi Anda menjelaskan bahwa Maria Magdalena, Anda bilang dari Magdal. Sekarang saya mau tanya, Anda tolong jawab. Magdal atau Migdal artinya apa? Ya, Magdalena itu, Magdal itu artinya apa? Ya, dari asalnya. Terus asalnya tempatnya itu namanya apa? Itu kalau Anda mau tahu namanya, kalau di Kristen pernikahan harus kita tanya orang tuanya, nama apanya, ya. Terus Anda mengatakan Yustus, dasar apa Anda katakan Yustus? Sedangkan Yesus dan Maria Magdalena, ya, itu dengan Yustus jaraknya tidak jauh. Bagaimana mungkin, ya, tidak ada di situ satu hari Yesus menikah dengan itu, tidak ada. Sedangkan hari itu langsung Yesus besoknya ditangkap. Bagaimana berharian berhubungan? Anda ini memang pikiran tuh keras. Gak boleh begitu, bro. Anda tunjukkan pakai data ini loh, menikah begini loh, ini loh. Gak tunjukkan datanya, data cuma memframing. Sedangkan Anda membawa dalam ayat Al-Quran bahwa nanti Isa menikah setelah hari kiamat, nanti Isa datang. Ini 2000 tahun lalu, Anda belum jawab itu loh pertanyaan saya sedang di kitab Anda. Nah sekarang Anda tolong jelaskan sama saya, ya. Anda tolong jelaskan sama saya ini. Yang pertama tadi, apa arti Migdal itu ya? Apa artinya? Yang kedua ini, coba Anda tolong catat ya. Yang pertanyaan saya di sini. Hadis Muslim nomor 2634. Ini sahih, ya. Ya. Pertanyaan saya baca dulu. Perhatikan baik-baik. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata, saya membaca di mana bla 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 bla. Dahulu dalam Al-Qur'an. Ini pertanyaan saya. Dahulu dalam Al-Qur'an susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram. Anda bilang tadi pernikahan masalah mahram ya. Sekarang saya mau tanya. Menjadi mahram ialah, ini pertanyaan saya ulang. Dahulu dalam Al-Quran, susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak atau dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah SAW wafat. Dan buka mata lebar-lebar, dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Pertanyaan saya satu, di mana ayat Al-Quran mengenai persusuan ini? Anda tunjukkan. Jangan Anda memfitnah orang Kristen Yesus menikah. Tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah. Sekarang saya mau tanya, ini letter-let, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran? Silakan. Ya, saya tidak banyak. Silakan Anda menjawab. Saya nggak perlu lagi. Cukup bro. Ya, masih ada waktu Pak Bom, masih ada waktu ini. Oke, aku narasi saja. Ubal balik sekarang kau. Oke, silakan, masih ada waktu.
Masih berapa menit? Sekitar 2 menit lagi ya. Nah, pertanyaan saya, di mana perkataan Nabi menyusui itu pakai gelas atau sendok atau apapun persusuan? Di mana ayat Al-Quran itu tertulis? Pertanyaan saya, Anda kan menjawab lagi Yesus menikah. Anda tunjukkan di Alkitab. Saya kira tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah. Anda cuma framing saja. Sekarang pertanyaan saya, sesuai hadis Anda yang sahih, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran itu? Saya mau tanya. Kan Al-Quran kita, kami menjaga, kami meneliti. Surat Hud 11 ayat 1. Al-Quran menjelaskan secara terperinci ya dalam Al-Quran. Terus kami menjaga firman, pertama menjaga. Sekarang di mana tuh ayat persusuan? Pertanyaan saya itu saya. Silakan bro. Saya tidak fitnah ya. Masih ada waktu. Nggak apa-apa, biar aja lewat aja. Nggak ada yang perlu saya menjelaskan dari kitab. Oke. Berarti kita kasih ke dia ya. Ya kasih ke dia aja. Oke, silakan Bro Naja. Ini Pertanyaan saya, arti Magdalena itu apa artinya dalam bahasa Ibrani? Silakan Anda. Iya, aman. Ya, silakan. Tarik nafas Pak Ustaz, tarik nafas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya seperti tadi teman-teman ya, Pak Bom bisanya cuma merendahkan pribadi ya. Padahal pertanyaan saya gak ada yang dijawab loh tadi. Yang pertama, ya pertanyaan saya di awal gak ada yang dia jawab itu. Tapi dia cuma bisa menframing saya otaknya jangkal lah, beginilah, begitulah. Aduh, mungkin dari dulu saya sudah salah kaprah ya. Saya kira Bom itu orangnya wow, hafal Alkitab begini begitu. Ternyata cuma begini-begini saja rupanya. Lukas 7 nomor 37 sampai 38 tidak dijawab. Itu sebenarnya arah ketika Maria Magdalena sampai mencium kaki Yesus, meminyak wangi. Sebagai apa dia? Sebagai muridkah? Sebagai budaknya kah? Sebagai istrinya kah? Atau sebagai permayasurinya kah? Datanya mana Pak Bom sampai nuntut data kepada saya, padahal Pak Bom dari tadi tidak memakai data satupun. Ditulis itu saudara ya. Ketika Lukas 7:37 sampai 38 saya mengatakan Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus, bahkan mencium Yesus yang notabene nya Yesus Tuhan, kok ciuman sama cewek perempuan, kok ciuman sama wanita yang bukan mahram. Maka saya sudah sopan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah menikah. Kalau saya berkata kasar, ayat ini menunjukkan Yesus berzina Pak Bom. Karena tidak dijelaskan akad nikahnya di dalam Bible, kok malah ciuman sama perempuan yang bukan mahram. Berarti Tuhan berzina kalau mau bilang kasar Pak Bom. Saya sudah sopan dengan mengatakan Yesus itu menikah menggunakan ayat ini. Dan Pak Bom tidak menjawab loh. Coba Pak Bom kasih data kepada saya. Lukas 7:37 nomor 38 bahwa saat itu Maria Magdalena sedang menjadi budak atau sedang menjadi permayasuri atau sedang menjadi istri atau sedang menjadi anak perempuan Yesus. Jelaskan mana datanya. Kalau cuma bisa seperti itu ya, anak SD juga bisa Pak Bom, tidak usah sekelas Anda Pak Bom. Bahkan di dalam Kejadian 1 nomor 28 Pak Bom, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak saudara, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ingat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini di dalam Kejadian 1 nomor 28. Apakah Yesus cuma bisa omong doang? Apakah Yesus cuma bisa nyuruh doang? Tapi dia tidak mau melakukan, tapi gak berani bisa untuk mempraktekkan peranak cucuan ini. Padahal ini adalah hukum yang tetap dari Tuhan. Beranak cuculah. Maka ketika Yesus menyuruh orang yang menjadi manusia, semua manusia harus beranak cucu, maka Yesus yang notabene-nya manusia wajib beranak cucu sesuai aturannya dalam Kejadian 1 nomor 28 Pak Bom. Begitu. Kemudian migdal apa artinya? Loh, migdal kan menara artinya Pak Bom. Contoh migdal eder, menara untuk mengawasi kawanan domba. Migdal eder itu keimanan Anda. Itu artinya menara itu. Begitu. Lalu mengenai ayat tentang persusuan. Lah ini lucunya. Pak Bom ini baca Arabnya aja gak bisa guys.
Mau nerjemah menggunakan Arabnya nggak bisa. Hanya berpatokan sesuatu yang ada di dalam terjemahan. Di data yang Pak Bom bawa, sudah dibacakan barusan bahwa 10 persusuan, 5 persusuan itu sudah dinusah. Kalau sudah dinusah berarti sudah tidak ada, Pak Bom. Anda sendiri membaca barusan bahwa 10 persusuan itu sudah dinusah. Ada ayat nasikh, ada ayat mansuh. Itu tertulis di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Begitu saja nggak bisa, Pak Bom. Masa bertahun-tahun debat nggak tahu nasikh mansuh, Pak Bom? Seperti itu loh. Sekian dari saya. Oke ya, masih ada. Boleh Masih saya. ada sedikit. Biar aku, Pak. Jangan. Ya udah. Sudah ya, si Naja udah ya. Saya jawab ya. Saya jawab dia dulu biar kubal balik dia. Mampu melawan Naja Media, Lidara turun, Lois turun, Salvia Oke, turun, udah ya. satu Komal turun semua. Biar aku aja. Aduh, jangan Tenang. di frame begitu. Ini kan hanya mencoba. Kalau Anda tidak mau Biar ya aku yang udah. menghajar Oke, dia. saya nih. besarkan Pak Bom ya. Kawan aja Pak Bom. Ya. Lois juga ikut membantu. Ngeri memang ya. kalau Diam Naja Ustadz Media mulut ngomong. congol kau diam. Kubal balik kau. buat Ngeri frame, kalau bro. Naja Media ngomong itu ya. Ya usah. Udah tenang. Panasan semuanya. Tenang, kau diam aja mulut usah di rewet. Kau framing, belum usah di jawab framing. ya. Kan mereka kan belum bertanya dengan Anda. Kecuali mereka Jangan menanyakan jangan. Anda. Ustadz Koprak, kau diam dulu Oke, Koprak kau. oke, silakan Pak Bom. Kau harus mengerti ya. Kau harus mengerti Yesus itu siapa. Yesus itu mempunyai 3 jabatan ya. Namanya Yesus Kristus, Mesias. Itu dia mempunyai jabatan Raja, Imam, ya, Imam dan Nabi. Itu kekoplakan kalian ya. Yesus itu imam. Seperti di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-30 dan 31. Kau perhatikan. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Jadi budaya orang Yahudi dan Yesus itu adalah imam. Ibrani 4 ayat 14 ya. Saya pikir di dalam Lukas 7 yang kau pertanyakan ya, di dalam Lukas 7 ya, saya kira Anda hanya ngarang-ngarang aja bro, minta maaf ya. Itu Yesus sudah kau mengatakan dalam Lukas 7 ayat 35, 37 sampai selanjutnya. Itu Maria Magdalena diminyaki. Yesus itu imam. Dia lahir saja orang Majus datang membawa ya emas, kemenyan dan mur. Yesus itu adalah imam. Jelas dia punya hak. Ya Anda bilang kawin, aduh ini Anda diparah ya. Dan yang kedua, Maria Magdalena itu dalam Lukas, saya kasih tunjuk ya. Saya jawab dulu ya. Tinggal berapa menit terus tolong ingatkan sama saya. Ya masih banyak. Karena pakai data jadi. Kalau Ini lagi dari masih tadi cari mulut kita tongol berhentikan, ini. kita berhentikan. Kalau lagi cari kita berhentikan. Enggak usah cari, saya cepat saja. Saya kuasai Oke, kitab. silakan. Ini, perhatikan di sini. Perempuan yang melayani Yesus. Kau lihat ini, Koplang, kau lihat ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan ke kota-kota dan desa-desa memberitakan Injil Kerajaan Allah ke-12 murid-muridnya bersama-sama. Lu perhatikan ayat ketiga ini ya, nih. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria. Ini Maria Magdalena nih, yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Tidak sembarang Maria Magdalena. Dalam zaman ular Yahudi, kalau perempuan yang menikah sembarang nggak bisa berteman dengan ini. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Maria Magdalena jelas orang yang berduit, bukan orang yang menyusui ya. Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena melayani dengan kekayaannya. Di mana Yesus pergi, di situ murid-muridnya ada, mereka menyediakan makanan ya. Ini sudah datanya. Bukan Maria Magdalena sebagai istrinya, dia melayani Yesus dengan rombongan ini. Dor buat kau. Kau belum jelaskan Magdalena artinya apa? Tadi kau bilang Migdal, otakmu peang ya. Saya kasih tahu kau arti dari Migdal ya. Migdal itu agung ya. Jadi Maria Magdalena berasal dari tempat yang agung. Pertanyaan saya sekarang, Anda belum jawab. Anda muter-muter. Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menikah. Saya sudah tunjukkan tadi. Pertanyaan saya begini bro. Pertanyaan saya ini. Ya, nih. Ini pertanyaan saya ini. Ini. Ayat persusuan dalam Al-Quran mana?
Katanya Al-Quran dijaga. Bro, mana ayat Al-Quran persusuan? Saya tanya Anda tunjukkan. Anda tunjukkan bahwa di mana ayat persusuan. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Saya cari-cari nggak ada. Dikemanakan itu? Katanya Allah menjaganya. Silakan ya. Kemudian berapa takaran? Pakai gelas kah, susu kah, sendok kah? Ini kan ada nih, menjadi mahram nih, 10 kali lipat kemudian diganti dengan 5. Dengan apa? Gelas kah, ukurannya kah, sendok kah? Silakan ya, Anda jawab. Anda belum jawab, ayat persusuan ini hadis semua, hadis Muslim 2640 nih. Ini juga sama. Nih. Anda sudah menyusui nggak? Ini menyusui nih. Susui ya. Orang berjenggot nih. Pertanyaan saya, apakah ada seorang perempuan pergi menyusui orang dewasa? Tolong tunjukkan. Ayat Al-Qurannya di mana ini? Silakan. Ini hadis sahih. Jangan Anda bilang saya baca-baca Al-Quran begini. Apa gunanya ada terjemahan begini? Apakah ini salah? Masa Anda suruh saya baca kalau suruh bahasa Ibrani, Yunani ya saya akan baca. Masa bahasa Al-Quran Anda suruh saya baca? Jangan Anda lari ke sini karena Anda tidak menjelaskan. Anda mengatakan bahwa saya harus bisa baca Al-Quran ya. Minta maaf ya. Jadi saya pikir Anda dari tadi tidak menjawab saya punya pertanyaan dan saya sudah menjawab. Lukas 7, Yesus adalah seorang imam, dia punya hak untuk mengurapi dan diminyaki, ya itu nggak apa-apa ya karena dia seorang imam, diurapi ya, minyak ya. Karena Yesus adalah imam. Jadi kalau Maria Magdalena, ya wajar karena Yesus adalah imam. Dia adalah guru dan Tuhan. Bukan seorang suami. Jadi Anda tahu bahwa Yesus adalah imam. Ya. Jadi Anda jangan lari ke sana. Anda tidak menjelaskan secara detail di mana Yesus menikah. Anda cuma framing. Anda mengatakan ayat Al-Quran, nanti Isa datang. Sedangkan ini 2000 tahun lalu. Jadi Anda jangan memframing. Oke. Pertanyaan saya Anda silakan jawab. Oke. Di mana ayat Al-Qurannya ya? Jangan kau lari. Ya, terima Sudah kasih buat Pak Bom. Silakan Bang Sinaja. Ini Palidara mau disampaikan tentang apa tadi, Pak? Ini dari tadi udah naik tapi belum bicara sama sekali. Sebentar. Mau satu room lawan satu orang. Sebentar. Ngeri kalau saya mau mulai disampaikan bicara ini apa? ya. Mau disampaikan apa? Jangan kau Sudah, framing. Kau nggak jawab pertanyaan saya dari tadi. Oke, silakan. Bawa nyampe framing aja. Naja silakan. Sinaja silakan. Ini kan saya cuma nanya itu aja. Kalau memang ada disampaikan, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Oke, silakan. Naja dikasih waktu. Silakan. Ya, Jawab ketika pertanyaan Pak saya- Bom. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya mengatakan migdal itu artinya adalah menara. Itu dikatakan koplak katanya Pak Bom ya. Koplak kata Pak Bom. Oke lah, tidak apa-apa lah kalau saya dikatakan koplak ya. Minimal jawaban saya itu sama seperti jawaban Rita Wahyu ya dalam sarapan pagi biblikal. Migdal Eder, Di sini- jangan kau potong. Ada sih. Ya, jadi migdal itu Migdal dan dari migdal kata eder apa? beda. Eder dari kata apa? Entar. Ini gimana ini? Mau dijelaskan apa enggak ini? Silakan. Jangan dipotong-potong lah. Biar kita ketahuan siapa yang koplak lah. Gini ya. Kau yang koplak. Ya, migdal eder Ibrani, migdal plus eder artinya menara kawanan domba. Jadi migdal ini artinya adalah menara. Ya, jadi migdal eder berada di antara Bethlehem dan Yerusalem. Ini tempatnya ya. Jadi kalau kita mau membahas Ibraninya, justru kamu tunjukkan kalau migdal ini artinya agung, tunjukkan datanya. Kamu mengatakan saya koplak tapi tidak menunjukkan data kan ruwet. Gitu loh. Kalau cuma bisa ngomong aja, bilang orang koplak tapi dirinya tidak menunjukin data. Kemudian pertanyaan saya tadi ternyata belum tersentuh guys ya oleh Bom ya mengenai Lukas 7 nomor 37 sampai 38. Di sana Bom mengatakan bahwa Yesus itu sebagai imam. Ya, ingat, Bom mengatakan Yesus sebagai imam. Kalau Yesus sebagai imam berarti Maria Magdalena sampai meminyaki dan menyentuh Yesus bahkan mencium Yesus. Itu namanya Tuhan berzina, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada di dalam Taurat, tunjukkan kepada saya di dalam Taurat bahwa seorang imam boleh dicium oleh muridnya atau santrinya atau permayasurinya yang bukan mahram. Ada nggak? Tunjukkan dalam hukum Taurat bahwa perempuan yang bukan istrinya boleh mencium laki-laki, apalagi kepada imam.
Panggil hukum Tauratnya itu disebutkan ya, disebutkan hukum Tauratnya. Seperti itu ya. Kemudian masalah ayat. Masalah ayat barusan. Padahal Pak Bom sudah mengatakan barusan ya. Pak Bom sudah mengatakan bahwa 10 persusuan itu dinusakh, Pak. Nusakh itu apa, Pak? Itu Anda pelajari. Nasakh itu berarti sudah ditiadakan kalau mau kita pakai ayat. Loh, katanya Allah menjaga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Maksud menjaga itu apa? Maksud menjaga diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Ma'alimut Tanzil, bahwa maksud Allah menjaga Al-Quran bi alla yazid wa yanqus min aidis syayatin. Tidak akan pernah ada tambahan dan pengurangan dari tangan-tangan setan. Itu maksudnya. Wa ayyubaddilu fi, dan tidak akan ada yang bisa merubah hukum yang dari Allah dari tangan-tangan setan atau iblis. Itu maksudnya Allah menjaga Al-Quran. Sedangkan nasih dan mansukh itu langsung dari Allah. Makanya na'ti bi khairim minha ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Maka kami menusakh atau menghapus sebagian ayat untuk didatangkan yang sepadan atau lebih baik daripada ayat sebelumnya. Itu datang validasinya dari Allah. Jadi kalau sudah dinusah itu dari Allah, sudah tidak ada itu dari Allah, karena metodenya dari Allah. Begitu, bukan seperti Maria Magdalena dan Yesus, sudah bukan mahram, menjadi imam, malah berzina, malah dicium kakinya. Mana? Saya sudah sopan mengatakan Yesus menikah. Ternyata Anda menguatkan Yesus tidak menikah, berarti perkataan atau kejadian Maria Magdalena mencium Yesus itu adalah perbuatan zina menurut Islam, saudara. Sekian. Oke, 5 detik lagi. Tapi habis ya. Sudah selesai. Oke, habis. Ya. Oke, saya jawab ya. Bang Lois Jadi bisa ambil kalau- alih sebentar ya, Bang Lois ya. Jadi Ustadz kalau kau baca Alkitab itu baca sampai selesai. Jangan Bang cuma Lois baca- bisa ambil alih sebentar Bang Lois. Jangan Bisa, baca-baca. Bisa, oke. Langsung kasih timer ya Jangan Bang ya. asal Aku tutup baca-baca kamera dulu. saja ya. Timernya Makanya saya nggak punya HP nih. Siapa yang bisa timer? Oke, Halo. saya lanjut saja. Saya tidak lama. Saya lanjut saja timer Pak Bom. Yang Ya. penting ambil alih aja dulu ya. Ya, siap. Oke, sip. Oke, Pak Bom, dilanjut sudah Pak. nah? Oke. Jadi Ustadz kau baca dari Lukas 7 ayat 39. Saya pikir ini sudah jawabnya ya. Yesus pertama imam ya. Kemudian Maria Magdalena nih siapa ya? Ini ya. Jelas di sini Anda menunjukkan di sini perempuan yang, jadi ini bukan perempuan Maria Magdalena, Anda salah. Di Lukas 7 ini bukan Maria Magdalena, otakmu salah. Maria Magdalena bukan yang ini, Maria itu banyak ya. Ini perempuan berdosa, kalian, ini yang saya mau ketawa sama kalian. Coba Anda baca di Lukas 7 kayak begini, ini bukan Maria Magdalena ya. Maria Magdalena itu kerasukan roh jahat yang berzina. Ini bukan Maria Magdalena. Anda baca baik-baik, bro. Ya, bukan Maria Magdalena ini perempuan yang ini kan Anda pakai tafsiran-tafsiran yang salah-salah ya. Minta maaf. Saya bagaimana mau jelaskan bilang Maria Magdalena? Dari tadi saya nggak bisa jelaskan bilang ini perempuan di Orem ini Maria Magdalena. Coba kau baca Alkitab. Maria Magdalena adalah perempuan yang kerasukan. Ya ini perempuan yang berbuat dosa, berzina, ya melakukan dosa. Nih kau lihat, bukan Maria Magdalena. Lalu Yesus, jadi kata Maria itu banyak dalam Alkitab, ya. Maria itu banyak, bro, ya. Waktu saya tinggal berapa menit, ya. Ada namanya Maria dari Betania, itu Lukas 10 ayat 39. Kau catat. Maria dari Betania itu Lukas 10 ayat 39. Kemudian ada Maria istri Kleopas, Yohanes 19 ayat 25. Maria, ada namanya Maria lagi Kisah Rasul 12 ayat 12. Ada lagi Maria di Roma 16 ayat 6. Ada namanya kata Maria. Sekarang saya tanya, arti Maria itu apa? Nanti kau akan jawab ya, Maria artinya apa? Kau tolong jelaskan. Maria Magdalena itu artinya apa? Maria apa artinya Magdalena tadi? Sekarang nama Maria itu apa? Ya kau tolong jelaskan ya.
Jadi dalam Lukas 7 ini, kalau kita baca, ini perempuan pendosa, berbeda dengan Lukas 8, koplak. Saudara koplak, kalau nggak saya nggak mau jelaskan. Ini perempuan yang melayani Yesus. Maria Magdalena adalah perempuan yang dimasukkan roh jahat, kerasukan. Bukan di Lukas 7. Ini bukan Maria Magdalena. Coba Anda baca secara rinci, coba Anda jelaskan sama saya. Anda baca di sini. Ini bukan Maria Magdalena. Makanya saya mau jelaskan bagaimana. Sedangkan ini bukan Maria Magdalena, ini Maria yang lain, ya. Coba Anda jelaskan kalau ini Maria Magdalena. Mana membuktikan ini Maria Magdalena? Saya kira Anda. Sekarang Anda sedor Anda ya. Anda seperti Nandar. Sebentar. Ini. Bro, sedor Anda ya. Anda mengatakan bahwa sudah dinasak. Nih. Menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali. Ini 10 kali, kemudian hal itu dinasak, dihapus dengan 5 kali penyusuan saja, berarti sisa 5. Masih ada bro, masih ada 5. Pertanyaan saya, ini Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca. Pertanyaan saya, di Al-Quran mana ada? Al-Quran itu kan terjaga, kami menjaga firman Allah. Mana bro? Mana? Ini ada 5 bro. Kau penipu. Kau sama dengan Andar ya. Ini ada 10 sudah jadi 5. 5 ini masih ada dalam Al-Quran. Al-Qurannya mana nih? Oke. Jadi teman-teman, mereka ini anggap dalam Lukas 7 itu Maria Magdalena. Anda tidak bisa membuktikan itu perempuan pendosa. Bukan Maria Magdalena yang kerasukan roh jahat. Berbeda Maria kerasukan roh jahat dan Maria yang berbuat dosa. Nih. Kalau kita lihat di sini terus di sini, ini perempuan berdosa, bukan Maria Magdalena, ini Maria yang lain, ya. Kau tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau Maria Magdalena bukan, ya. Ini Maria yang lain. Di Alkitab itu nama Maria banyak. Sorry, Anda tidak bisa membuktikan bahwa ini Maria Magdalena. Lukas 8 Maria Magdalena, tapi kalau Lukas 7 bukan Maria Magdalena. Dan Anda tidak mengerti, saya akan jelaskan buat Anda. Nama arti Maria Magdalena adalah dari kota, Anda tidak sebutkan. Anda dari kota mana? Saya nggak mau sebut dulu. Maria Magdalena itu dari kota mana? Arti Maria itu apa? Anda belum jelaskan. Orang kalau menikah harus tahu dari daerahnya, orang tuanya siapa. Sekarang Anda tidak sebut secara terperinci. Dan Lukas 7 ini, untuk apa saya mau jawab Anda? Anda memakai orang yang berbeda, ya, kerasukan setan dan orang berbuat dosa berbeda. Maria Magdalena cuma tercatat dalam sejarah dan sejarah Alkitab. Maria Magdalena adalah perempuan yang kerasukan 7 roh. Kerasukan setan-setan. Bukan perempuan yang melakukan perzinahan. Ini dosa perempuan perzinahan di Lukas 7. Ya, Anda belum jelaskan. Anda tadi belum menjelaskan sama saya di mana ayat persusuan dalam Al-Quran Anda. Silakan. Oke, waktunya habis ya, waktunya habis. Ya, silakan Bro Najwa. Najwa lagi. Kenapa sih? Ada hubungan apa dengan Najwa ini? Si mata Najwa. Bang Naja, Si Naja. Oke, silakan. Atau Saya Bang selalu Media aja. Bang Media. Media. Lebih itu ya. Sebelumnya saya ingin ngomong singkat dulu sama Pak Bom sebelum saya lanjutkan. Pak Bom pakai time enggak pakai timer, cuma nanya singkat aja. Enggak, dan nanya singkat aja, nanya singkat sebelum saya lanjutkan 3 menit ya. Lanjut. Ya, Pak Bom saya mau nanya, Pak Bom paham nggak apanya yang namanya Shomernegia? Apa Shomernegia? Tidak usah kau lari ke situ. Kalau itu nanti aja, nanti selesai. Langsung aja. Nanti kita selesai saja. Nanti aja. Langsung. Tidak mau jawab. Bukan temnya. Tidak mau jawab. Nggak boleh begitu. Nggak boleh dapat itu. Saya punya pertanyaan dari tadi. Anda sudah tahu di sini Sebentar aja. Saya tidak akan jawab sebelum Anda. Langsung. Kita Mulai. saja.
Coba Bikin timernya Somer langsung Media mulai, itu Bang. apa? Host. Iya, oke, Mulai, sini host. Mulai saja, mulai. Jangan Iya, kau lari, iya, jangan kau lari, jangan kau lari. Dibantu Louis. Sebentar. Jangan kau lari, berdebat bukan caranya begini. Bro Jangan kau Najwa, lari. Bro Najwa, Bro Najwa. Bentar. Oke, nanya oke, bentar. kalau Bobo tidak Bukan, jawab, kau nanti tanya, nanti bikin selesai kamu, Medi. Bang Bomo sebentar, Bang Lois. Bang Bomo kan tidak mau jawab, jadi udah langsung jawab aja dulu dengan timernya kita gunakan itu. Kan Bang Bomo tidak mau jawab, bukan berarti tidak bisa dijawab, tapi dia tidak mau jawab karena masih diskusi begitu. Kalau bisa Bang Host, jawab enggak? bukan mau Saya kan nanya jawab. simpel nih. Bang Host, Saya nanya simpel. Somer bukan mau Media menjawab. apa? Nanti Iya, nanti nggak dijawab. perlu, nanti. Ayo. Iya. Nanti Saya dijawab, tanya nanti ke Pak dijawab. Bom-Bom. Ketua Naza, Kristen. nanti Lari, dijawab. lari dia. Iya, Naza langsung nanti dulu. Oke, dijawab. Kita kasih time ya, kita kasih timer ya. Ya Bro Najwa ya, kita kasih Iya. waktu ya. Kita kasih waktu 5 menit, silakan Ngeri lanjut. memang ya. Kalau Naja Lanjut, Media lanjut, ngomong lanjut ini ya. langsung ngomong semua satu room, ngeri. Oke. Bukan langsung. bukan ngeri, tapi nanti dijawab, Bro. Nanti Iya. dijawab. Cuma pendek, Sesuai pendek aja, sesuai lalu timer saya aja Najwa, jelaskan. kamu jangan kabur ya. Nanti terakhir nanti memang Najwa izin Media host ini sebentar kalau dulu masuk Najwa. room Kristen, Kau macam anak kecil kau. ngeri memang. Ya, nanti saya Semuanya juga bisa sedikit nanti tumbang dengan ini orang kok macam anak kecil. Memang Najwa Media Ustadz ini apa? tidak Bro, Macam bro, ini. diam dulu. Najwa, jangan framing, jangan Oke. framing. Jadi Silakan. nanti teman Ngomong sedikit ditanyain. juga ya. Ya Somer. ampun ini orang kok nggak bisa diam ya? Oke. Nah, Nanti satu sedikit room saya juga dari Raja Debat yang ngomong. Astaga. Nanti Semuanya sedikit ngomong. juga saya buktikan ya Saya bahwa ini- Allah dia itu juga berzina ya. Saya akan tunjukkan ayatnya Allahnya berzina nanti. Oke, itu aja. Ini ya. Oke, kualitas sekarang oke, kita butuh kasih waktu. bantuan Raja Debat. Aduh. Kita kasih Media. waktu buat Anda si Najwa. Naja, kita kasih waktu buat Anda untuk menjawab Pak Bom tadi. 5 menit waktu Anda. Silakan. Mas host, saya tadi ditanyain Maria Magdalena artinya apa, saya jawab. Semuanya saya Ya, jawab, tapi dalam- meskipun dia itu ngetawain tapi saya. itu dalam ranah. Lalu mengatakan Itu saya dalam ini ranah. oplak katanya. Tunggu dulu, saya ini cuma bertanya sebentar. Saya cuma bentar aja. Somer Boleh Media diatur itu tidak? apa? Lalu Ya saya nggak perlu lanjutkan. kalian lagi diskusi. Kok bisa diatur? Nanti pas TikTokan, nanti ternyata nanti sini. Aduh. bisa, guys. Kau nggak bisa Saya diatur pakai ditanya-tanya. waktu toh. Pas di Nanti kau TikTok, tanya. Nanti kamu Kita pas tanya. di TikTokan, kita kasih waktu dia ya, kasih waktu dia ini, kasih waktu dia. Silakan Bro Naja, silakan bicara. Saya kasih masih kosong-kosong ini. Silakan bicara. Ya, coba Pak Bom, Somer Media apa Pak Oke, Bom? ya. Jelaskan kepada saya literasinya juga, monggo Pak Bom. Saya apa? Weh, Lidara juga ikut bicara, guys. Pak Bom nggak bisa Oh, jawab. Simba. Pak Bom nggak bisa jawab apa itu Somer Media. Lidara turun. Apa? Apa? Congormu bilang apa? Naja. Moncongmu bilang apa? Saya kira Pak Bom mampu melawan saya. Ternyata Iya, butuh enggak apa. Lidara. Ini Gimana? moncong. Masa yang Enggak, Ini moncongmu Anda bilang pernah apa? terus loh. Ini dikasih Dia itu alasan dia itu mau kabur, dia itu mau kabur dia itu dikasih sebenarnya. waktu. Sebentar. Bom nggak bisa Anda jawab, bilang saja. Aduh, sebentar. Anda dikasih waktu Saya 5 kasih menit. katain kok, Ya. Pak. Ya, Iya, nanti dikatain dijawab kok setelah sama Anda Bom. waktumu. Saya biasa Aduh, saja loh. setelah Saya dikatain kok, waktumu Pak. nanti habis. Ya, giliran Nanti setelah itu akan dijawab oleh Pak Bom. Anda bernarasi aja kan kita kasih waktu Anda soalnya. Nih yang jalan lain jangan terus saya boleh sudah bicara berhentikan ini. lah. Ini satu lawan. Ya, Iya, ayo, tapi Pak. kan Anda menanyakan mau TikTokan dengan Pak Bom. Ini mau TikTokan dengan Pak Bom. Naja tadi kan dari tadi bilang tidak mau sebentar TikTokan, saja. mau pakai timer. Ya tapi Sebentar kan bisa saja. dengan narasimu di dalam. Nggak bisa langsung dalam narasimu dalam waktu 5 menit ini, bro. Tadi Pak Bom boleh berkata seperti itu, boleh sebelum ada waktu. Tapi itu kan Pak, dulu ke saya Dia boleh pakai di waktu, awal. dia udah narasi waktu diskusi. menjawab. Narasi diskusi, Itu- bro. Iya, ranahnya diskusi di situ. Boleh, giliran Pak Aduh, Bom sudahlah boleh. kamu turun aja lah. Aduh. Pusing saya lihat kok. Ini Naja mau masih bicara, saya turunkan. Takut dia. Sudah Masih mau takut bicara, tuh. saya Pengecut. saya turunkan. Cuma sebentar Nggak loh. tahu dia tuh, Cuma sebentar pengecut dia saya tuh. nanya, Ya, nggak Bom. perlu, bukan sebentar. Kamu bisa Udah nggak mau jawab? kabur Kalau dia bisa tuh. jawab, Sengaja dia pasti gitu dia supaya akan kabur jawab. begitu waktu. dia tuh. Sebentar aja. Oke. Saya sudah bawa data ini. Tidak ada Saya sudah ini. bawa data. Kau ikut peraturan kami, ikut Kok peraturan Anda kami. yang ngatur, bro? Kok Anda yang ngatur, bro? Bro Naja, kok Anda yang ngatur?
Jadi Di awal Anda saya tadi, kasih waktu 5 adil menit. dong. Aturan itu yang Saya adil. kasih kok adil. Kok Itu adil. Rana diskusi tadi Pak Bom pakai waktu. Nah, Bom Kamu ngerti nggak? Dia tidak tahu artinya Shomer Negia itu. Boleh, Gak tahu itu Pak Bom itu. Ah kan? Iya, Dibantu, sudah, iya, sudah. Anda pernah sih. dibantu sama Aduh. Luis itu. Ish. Sudah itu dia nggak bisa jawab, itu mau kabur itu. Alasan saja kau Naja. Ya, Saya bawa oke, data. Naja. Biar Saya- Palidara mau bicara tuh, Palidara mau bicara. Ini sudah konteks keluar dari Ya silakan. Ini kita Biar Palidara bicara sudah kembali. hilangkan ini. Lima. Iya, iya. Bom, Berapa bom. waktunya? Berapa waktunya? Berapa waktunya? Iya, kita kasih waktu 3 menit, Pak. Nah, kita kasih waktu 3 menit untuk 3 Anda berbicara, menit. Pak Baik. Bidara. Saya Ya, akan silakan. mempergunakan waktu yang 3 menit. Pertanyaan pertama, saya hanya 2 pertanyaan kepada Naja. Sekarang termasuk 2 kepada lawan 1 nabinya berarti. sendiri. 2 lawan 1 berarti ya. Diam dulu. Pak, host, Itu mau di Naja, tadi. Kau diam dulu Naja. Naja. sahkan dulu ini 2 lawan 1 berarti ya. Gimana? Pertanyaan. Aduh. Iya, diam Naza. dulu, bro. Kamu Ya enggak, tadi kan kita sahkan dulu. kita kasih waktu. Sopan sedikit kan tadi kan kau sudah keluar dari konteks diskusi. Tadi kita kasih waktu buat dan Anda. Pak Lidara. Aduh, ini kita Terguncang turunkan dulu. Nanti Anda naik lagi nanti, bro. Anda tidak bisa kondusif untuk ini. Mau nanti diajak TikTokan, Anda nggak mau. Iya nanti sebentar. Masa ini- nanyakan begitu? Ya silakan Babe. Pak Bidara dulu mau bicara. Babe jawab yang ditanyakan tadi Babe supaya dia puas Babe. Babe jawab dari pertanyaan dia yang tentang apa tadi? Apa Sore itu? apa tadi? Yang tadi yang ditanyakan dia, yang ditanyakan dia supaya dia puas. Itu bukan bahasa Ibrani, karangan dia sendiri. Iya, Moncong makanya dia itu sendiri. sudah. Nah, Ya? lanjut. Oke, saya cuma mau bertanya begini. Kepada Naja Media, termasuk kepada nabinya dan seluruh umat. Pertama, kalian kan mengatakan Yesus itu manusia. Iya, Tuhan kita adalah manusia. Takut kepada saya. padahal, padahal jelas tertulis di situ Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Katanya Yesus diutus ke seluruh dunia. Mana datanya Bapak berfirman untuk Yesus seluruh dunia? Coy, nggak ada. Itu aja orang dari perempuan dari Kanaan dibilangin anjing. Lo suruh lagi bilangin Yesus ngomong, semua di luar Bani Israel kalian seperti anjing gitu. Cukup diberiin contoh kepada wanita Kanaan itu yang ini ngobati anaknya yang kerasukan setan. Yesus mengelak, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Perempuan itu maksa. Itu loh. Maksa ya Yesus dengan sebagai kemanusiaan. Ya tentu dia akan bantu, tapi dengan catatan, Yesus membantu, tapi dengan catatan. Apa itu catatannya? Ya kalian seperti anjing. Tapi memang diobatin sih. Intinya kan memang sembuh dia. Di nomor 28-nya ya sembuh. Itu. Tapi di sana juga ada tulisan merah, hitam. Sembuh memang. Tapi tetap di luar Bani Israel itu anjing. Seperti anjing kata Yesus gitu loh. Nah, kalian nanti ini si domba ini. Bukan saya yang mengatakan kamu itu seperti anjing. Kita semua ini. Semua. Kecuali Bani Israel itu bukan seperti anjing. Menurut Yesus nih. Kalau mau kita uji klinis ya. Bawa ke pengadilan nih kata-kata ini gitu. Jadi hanya Bani Israel itu tidak seperti anjing. Di luar Bani Israel menurut Yesus seperti anjing. Begitu dong. Siapa yang arogan di sini? Gitu loh. Malah gue dibilangin bodoh kan kurang asam anak. Lagi puasa juga. Ada Haris dilanjut. Itu ada Haris tuh. Baru ada silakan. Silakan mau apa? Mau apa? Ya, Aku mau sholat asar dulu belum. yang di bawah juga silakan. Yang mau naik, mau ngapain?
Kalau paham Bible dialog ayo. Tapi rata-rata mereka tidak tahu apa-apa mereka ini, makanya tidak berani naik. Silakan naik. Saya Tata, Bang Andi tidak tahu apa-apa tentang Bible, ya udah naik, tidak apa-apa. Nanya-nanya, tidak apa-apa. Nanti tak jawab pakai Bible juga. Ini Haris ini siapa Haris ini? Muslim apa Watan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Muslim. Muslim. Iya iya iya. Salam kenal ya. Salam kenal lah. Mau nyimak aja. Iya ini Watannya ini takut nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ini lagi Pak Joko nih, Ustaz Wapi dikeroyok, kami juga nonton Bang. Ustaz Wapi dikeroyok 16 juta orang juga nggak ada masalah, ilmunya mumpuni Bang, nggak usah dilapor sini. Di rumah Ya, kita nonton kok dari subuh itu, dari subuh tadi. Di rumah mana? Di rumah mana? Ada di room Kristen. Oh. Lanjutkan. Yang kan 5 orang 7 orang 16 juta oten dihadapi sendiri. Ustaz Tata 17 juta oten dihadapin sendiri. Jadi biasa itu mah. Ini Bang Andi gimana kabarnya Bang Andi? Alhamdulillah sehat Kang Ade. Alhamdulillah. Ustaz Tata gimana kabarnya Ustaz Tata? Masih puasa jalan? Alhamdulillah. Aku mau sholat asar dulu nih, telat gua. Jangan. Oh ya silakan. Jangan keluar maksudnya. Alhamdulillah. Pada sehat semua ya. Lanjut Pak. Iya. Ini Otan disuruh naik typing. Ini Otan pada kemana? Ini ada nih gara-gara takut ke Bible-nya mereka ini. Iya. Dewa ini gara-garanya. Takut sama dia tuh. Orang tidur otan-otannya tuh. Seharusnya mempertahankan Bible. Ini enggak orang otan-otan ini. Takut ke Bible mana? Udah berani bahas Quran katanya. Ya kamu mau bertanya tak tangani. Ayo mau nanya apa Quran apa? Nah lo, Ustaz Tata udah kalau Ustaz Tata udah ngomong silakan mau bertanya seumur hidup, oh ngeri. Naik Otan. Gue nyimak di sini. Ayo naik. Dia itu nanya-nanya yang sudah ada di Bible gitu. Oh, itu Tuhan negeri Mekah katanya. Padahal kan ayat itu kekhususan. Udah biasa kok dalam Bible itu biasa. Dulu Allah ketika mengutus untuk Israel, Tuhan Allah Israel gitu. Bahkan Tuhan suku Yahuda gitu. Jadi tidak masalah. Aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini yang mensucikan ini gitu. Ya, karena memang saat itu Allah mengutus Nabi Muhammad. Itu loh. Nah, sama seperti Ibrani 7:14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yahuda. Loh, kok Tuhan dari suku Yahuda? Kan gimana coba? Allah nenek moyang kita Israel loh. Berarti nenek moyang kita gitu. Nah kayak gitu itu kekhususan. Ya. Iya, nanti pakai ayat lagi. Ini Ustaz. Jadi Ustaz gini, saya juga kadang-kadang ini. Nah, ini lagi yang ditanyakan Salomo biasanya. Tuhan dalam Al-Quran mendatangkan kesesatan, mengutus iblis gitu.
Padahal di 2 Tesalonika ayat 22:11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, itu. Bahkan Tuhan murka. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengiriman Nahon, maka Uzza mengeluarkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan kesesatan, murka, ya, itu banyaklah. Mengeraskan hati orang gitu. Tuhan balas dendam ada. Yesaya 65 ayat 6. Tuhan mengolok-olok ada. Mazmur 2 ayat 4. Tuhan berperang. Seharusnya Tuhan yang berperang itu manusia, ini enggak. Banyak. Jadi Salomo itu mau pakai ayat apapun, di Bibelnya lebih parah itu. Makanya tidak berani dia, takut ke Bible dia. Ya udah Ustaz, saya izin turun mau cari takjil ini. Oh iya, saya hanya naik hanya say hello aja lah, mudah-mudahan selalu Ustaz ya, Fakta, Bang Handi sesuai fakta, Bang Imrus, Bang Dewa dan Bang Rambo. Ya Bang, siap Bang, lanjut. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ade. Tadi nih, Oten tadi rame di bawah Pak Ustadz. Ini sekarang pada kemana Otennya ini? Kan udah tadi bilang, mereka nih takut ke Bible mereka itu. Takut. Aduh. Kenapa kau takut ke Bible? Karena kita ini yang paham Bible, mereka tidak gitu. Terus kalau mereka gini, gimana kalau bahas Islam? Loh, saya setiap hari bahas Islam, tanya jawab itu. Mulai dari dulu bertahun-tahun itu, silakan yang mau bertanya, gitu. Kalau kita takut bahas Islam, ngapain setiap hari kita live di Komal-Komal? Ya, bagi Oten yang tidak paham Bible, silakan bertanya, gitu. Nah silakan, Milanika, Mila siapa namanya? Nah silakan, kalau mau naik. Apa paham apa yang kamu kuasai apa? Ayo. Tentang Bible, kalau mau tentang Al-Quran nanya. Kalau takut naik, ketik, tidak apa-apa, silakan. Bahas kita apa? Wong kamu udah tahu apa-apa. Mau jambak tapi akunya beripat tak bisukan aja ya. Ini si Mila ini tak bisa. Nanti malam aja Salomo ya. Kalau mau duet nanti malam. Nah, tetapi Anda harus pahami ketika bertanya jangan kesurupan. Nah itu poinnya. Dan perlu ini, jangan ikut-ikutan. Bible bahasa Indonesia masih cari tafsiran. Tafsiran dari mana? Itu sudah bahasa Indonesia, masa ditafsirkan lagi, bro? Entah jangan-jangan kamu tidak paham bahasa Indonesia sehingga membutuhkan tafsiran. Makanya kalau mau bertanya tentang Bible, siapa Yesus di dalam Bible, tanya umat Islam, jangan tanya Kristen, bisa disesatkan itu, dibuat pusing-pusing kita. Ya diperipat semua, jadi malas saya. Jadi kalau di sini ya kalau akunya peripat tak bisukan, kecuali tidak tak jambak-jambak sampai botak.
Ya buka lagi narasi Bang Darbo. Tuhannya Oten itu tadi siapa? Binatang atau hewan kan itu? Itu naratifan dewa itu. Tidak, saya sambil bakar ikan soalnya. Aduh. Lanjut Bang Darbo. Kipas terus ikannya. Dikipas. Ayolah. Ini Oten kenapa? Tadi rame nih Oten tadi di bawah pada typingnya beruntun tadi loh. Kok kenapa sekarang langsung pada aduh. Piye toh? Ini penonton ada 300 loh. Aduh. Iya toh. Nah ini kan udah dijelasin tadi tuh sama Ustadz Tahti sama Bang Dewa ya kan. Ayolah naiklah Oten. Kapan? Coba nanya aja Bros. Nanya aja sama Ustadz Tahta supaya ada pembahasan tentang subahat mereka, Oten-Oten. Nanya apa ini ya? Apa-apa yang biasa Bang Imros dengarkan dari mereka. Subhatnya Oten, aduh. Banyak kita lupa saya lupa. Oh, halo. Ya itu tadi tuh. Apa tadi? Oh iya, yang Tuhannya orang Islam itu punya betis lah, ya kan, punya tangan. Nah itu tadi Pak Ustadz, silakan. Bahkan tadi si itu bilangnya apa? Masa Tuhannya orang Islam dipaksa suruh punya kelamin? Gimana sih? Coba gimana Pak Ustadz? Ini mulai ngaco nih orang Oten ini. Ya kalau dalam Islam itu ada takwil ya. Jadi ketika tangan. Nah kalau yang betis itu kan di Al-Quran itu membahas tentang hari huru hara. Orang Arab itu kalau sudah huru hara seperti kiamat, itu istilah betis disingkap. Jadi bukan kalau punya betis, tapi itu istilah orang yang nanti kan itu kan membahas hari kiamat. Ya. Jadi istilah itu orang Arab kalau lagi menyaksikan sesuatu bencana yang luar biasa huru hara itu ucapan mereka seperti apa? Betis disingkap gitu. Nama seperti wajah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, wajah Allah. Nah kayak gitu tuh. Bukan wajah berarti Allah punya wajah. Sama seperti di Bible itu loh. Wahai Tuhan gunung batuku, wahai Tuhan api yang menyala-nyala. Atau tangan, kan banyak juga dalam Bible itu. Nah, ya betul. Kita tahu kan di dalam Bible itu Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dengan apa hendak kamu samakan? Nah gitu. Al-Quran juga gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Tapi kenapa? Kok ada betis, wajah apa? Nah itu kan ditakwil itu. Apa maksudnya? Enggak ada takwil-takwil kayak gitu. Enggak ada tafsir-tafsir